pertama kita tentunya login. Saya anggap sudah bisa login semua ya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita login. Ini dashboardnya. Ini nanti kalau Bapak Ibu laporannya sudah terverifikasi, nanti di sini ada jumlah laporan yang Bapak Ibu sudah laporkan. Kinerjanya sudah kelihatan nanti. Gitu ya. Nih, saya kasih lihat dashboard pusatnya nih. Ini dashboard pusat, level admin pusat, bisa terlihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah nggak bisa lagi ngomong kosong, hari ini saya sudah kerja Pak, nggak bisa. Nanti bisa dicek. Nah, ini grafiknya. Jadi rupanya dari aplikasi zaman EPAI dulu ya, 2017 saya ingat, yang masih unggul adalah tema pengentasan buta huruf Al-Quran. Jadi saya sampaikan ke teman-teman penyuluh, ya jangan ngajar ngaji doang lah kerjanya. Tema-tema yang lain digarap, gitu ya. Ini sejak 2017 loh kita bikin aplikasi EPAI dulu. Jadi kami bisa bilang bahwa teman-teman penyuluh ini masih banyak yang main aman. Cuman pergi ngajar ngaji, laporan harian, udah selesai. Tema yang lainnya nggak digarap. Spesialisasinya bahkan diabaikan. Spesialisasi radikalisme gitu, kecil banget angkanya. Tuh, hanya 9.000. Ya, jadi kelihatan dari 188.854 laporan, yang paling unggul adalah teman-teman masih ngajar ngaji. Saya ingatkan, yuk kita tingkatkan, kita dimanapun kita bisa belajar, kita bisa update informasi dari siapapun, dari media apapun, kita manfaatkan nih. Usahakan nih, ini kalau grafiknya udah gerak semua, saya yakin Kementerian Keuangan nggak ada lagi alasan untuk nggak naikin honor. Ya, tapi semuanya digarap. Nih, pemberdayaan ekonomi umat, teman-teman zakat wakaf kan bisa menggarap nih. Pemberdayaan ekonomi umat, bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok binaannya untuk ke arah produktif. Saya juga beberapa berkunjung ke wilayah lain gitu. Kelompok-kelompok binaan penyuluh agama Islam ini sebenarnya sudah banyak yang produktif, yang sudah bahkan menghasilkan produk-produk kekhasan lokalnya. Itu kan bisa digarap di sini. Bisa, dan jangan lupa dilaporkan. Jadi saya sampaikan juga ke teman-teman semua seluruh penyuluh agama Islam yang saya sayangi dan saya hormati, mulai hari ini semua yang Bapak Ibu lakukan yang irisannya adalah tugas penyuluh, laporkan di EPA. Ya. Dimlu, ya laporkan di penyuluhan. Di luar Bimlu, ya laporkan di laporan harian. Fungsinya ya ini nih, memunculkan data ini nih. Data yang grafik ini. Jadi mohon maaf hari ini masih unggul teman-teman penyuluh yang ngajar ngaji udah pulang ke rumah, nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu ya, bukan berarti ngajar ngaji ini nggak penting. Nah, ngajar ngaji ini penting. Kita mengentaskan buta baca Quran ya, penting sekali. Tapi mboyo yang lain digarap. Keluarga Sakinah nomor 2. Keluarga Sakinah ini nomor 2 kenapa? Karena ada program Binwin yang tenaganya adalah penyuluh agama Islam di KUA. Saya yakin. Jadi teman-teman yang melakukan bicara tentang keluarga Sakinah ini adalah teman-teman yang adalah petugas yang membina Catin ya. Binwin ya namanya di KUA itu kan ada namanya. Pasti nih teman-teman penyuluh. Oke, saya lanjut ke cara mengisi di aplikasi EPA. Saya anggap semua sudah bisa login. Ini dashboard awalnya. Ya, ini ada menu-menunya yang tadi saya jelaskan. Nah, di folder di menu download ini nanti akan berisi materi-materi yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Tentunya dari materi-materi kumpulan yang nanti kita download, kita jadikan satu. Ada juga beberapa modul nanti kita upload di aplikasi ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendownload.
Regulasi-regulasi juga nanti akan kita upload di sini dan bisa di-download oleh Bapak Ibu teman-teman penyuluh. Jadi saya ingatkan, yuk sama-sama kita memperkaya materi kita, tapi kita juga melatih kita menulis. Ini kami di pusat sangat mengharapkan sekali itu. Jadi materi-materi yang bagus dari penyuluh nanti kita kumpulkan. Data umum kita klik. Nah ini nanti bisa dirubah nih lewat admin kabupaten kota. Ya, tadi malam sudah diperbaiki oleh tim IT, bisa langsung dicoba teman-teman admin. Tempat tanggal lahir masih banyak yang kosong, nomor HP apalagi, alamat, ini tinggal dilengkapi, disimpan. Ubah foto juga bisa. Gitu ya. Nah, lanjut ke detail fitur kelompok sasaran di dalam menu profil. Jadi dalam menu profil ini ada 3 detail. Ada data umum, kelompok sasaran, dan pengalaman diklat. Pengalaman diklat juga nanti tinggal diupload saja bisa. Diklatnya di mana, lembaga mana yang melakukan, kemudian sertifikatnya diupload. Kelompok sasaran. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini kelompok sasaran, Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus diinput terlebih dahulu, baru nanti akan muncul secara otomatis di dalam laporan harian Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman penyuluh agama Islam, di sini diinput dulu. Kelompok sasaran umum, ini sudah diinput nih sama user nih. Ada 3 kelompoknya. Nanti kita buktikan benar nggak sih apa yang dibilang Mas Al nih? Di dalam itu muncul atau tidak, kita buktikan. Nih, kelompok sasaran ada 3 ya. Lalu kita lanjut di kelompok sasaran khusus nih. Ini masih kosong. Ya. Nah, kita skip dulu. Coba kita lihat di menu kinerja. Nah, enggak, masih kosong. Kita klik laporan harian. Kita klik klik box di sini yang warna biru nih, tambah laporan nih. Ya, ditambah laporan. Nah, di penyuluhan dan laporan lainnya. Kalau yang BIMLUH itu dilaporkan di penyuluhan, dan selain BIMLUH di laporan harian lain. Klik penyuluhan. Nah, ini ya. Sasaran umumnya udah ada 3, tapi sasaran khususnya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena ini banyak pertanyaan dari teman-teman penyuluh nih. Oke, saya jelaskan. Kenapa masih kosong? Karena di sasaran tadi belum di entry. Nah, kita close dulu, kita buktikan bener nggak kata Mas Al kayak gitu. Kita kelompok sasaran. Di sasaran khusus ya, yang tadi masih kosong, kita coba tambahkan. Tambahkan sasaran khusus. Misalkan masyarakat, lembaga masyarakatan deh. Nama kelompoknya apa? Misalkan pesantren Lapas Cipinang misalkan, atau Lapas Kalsel misalkan. Ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya ya tulis aja nama petugasnya situ, atau kelompok yang dari warga binaan siapa yang bersedia menjadi ketua kelompoknya. Kalau nggak ada yang bersedia ya tulis aja petugas yang bertugas di situ. Misalkan Abdul, rapinya berapa, tulis jumlah anggotanya berapa, 400 misalkan. Karena biasanya kelompok yang ada di lapas ini banyak malahan. Saya pernah ke lapas di daerah Purworejo itu, kelompoknya itu anak-anak itu banyak, ada 200 satu kelompok binaan. Kita simpan. Sasaran khusus berhasil disimpan. Kita lihat benar nggak? Nah, ini sudah berhasil disimpan ya, sudah berhasil di entry, udah di list ada. Nah, kita balik lagi ke laporan harian. Laporan harian, kemudian tambah laporan harian, kemudian ke penyuluhan. Nah, ini udah keluar sasaran khususnya ya, pesantren Lapas Kalsel. Ya, jadi sebelum melakukan laporan harian, Bapak Ibu mengentry dulu kelompok binaannya.
Kalau nggak di entry dia nggak akan bisa diketik di sini. Manual nggak akan bisa. Di sini tuh nggak akan bisa diketik. Ini otomatis keluar dari data yang sudah diisi tadi. Tema materinya apa? Ngajar ngaji ya, boleh ngajar ngaji. Deskripsinya apa aja? Mengajar ngaji, mengajar baca tulis Quran dengan metode tahsin misalkan. Nah, diisi singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Di Lapas Kalsel. Lokasinya di mana? Lokasinya di Lapas Kalsel misalkan. Kemudian tanggalnya nih ya, tanggalnya kan tinggal bisa dipilih. Misalkan hari ini melakukan bimblunya, hari ini melakukan laporan hariannya, kegiatan bimblunya kemarin ya, diisi tanggal kemarin, tanggal 9. Jadi ngisinya adalah pada saat Bapak Ibu melakukan bimblu, jangan diisi pada saat melakukan laporan. Itu yang tadi dibilang update tanggal per tanggal atau real time ya. Kalau real time itu langsung laporannya pada saat itu juga. Hari ini melakukan bimblu ya, hari ini juga melaporkan di EPA. Itu yang namanya real time. Kalau ngisinya besoknya itu udah nggak real time lagi. Jumlah jamaahnya berapa? Ini bisa diketik manual. Karena apa? Biasanya misalkan jumlah kelompok binaannya yang tetapnya itu ada 20, tapi yang pada saat hadir itu 25. Ada yang sakit perut, ada yang izin ikut arisan keluarga, nggak bisa ikut bimblu, makanya bisa diketik manual. Misalkan dari 200 tadi ada 150 yang ikut, ya. Foto kegiatannya apa, tinggal upload saja. Tuh ukurannya 500 kilobyte. Link video. Nah, link videonya ini caranya gimana, Pak? Taruh linknya nih, saya contohin. Jangan halaman home-nya, misalkan upload di YouTube, jangan halaman home-nya, nanti kita nggak ketemu. Tuh. Misalkan Bapak Ibu sudah mengupload di YouTube ya, misalkan ya. YouTube. Nah, jangan halaman ininya, jangan youtube.com-nya yang di-copy. Nggak akan ketemu. Kita di tenaga admin juga nggak akan ketemu nanti. Mana videonya banyak kan kalau diklik youtube.video.com. Nah, kita masuk ke tempat uploadnya. Ini saya contohin satu ya. Videonya misalkan ini ya, misalkan katakanlah ini video yang sudah Bapak Ibu upload. Ini diklik. Nah, ini link ini nih yang di-copy. Nah, dia klik kanan, copy, balik lagi ke EPA. Nah, di sini langsung di klik kanan, paste. Kan gampang kan? Gampang. Jadi jangan halaman depannya, YouTube-nya jangan. Buka dulu videonya, baru diklik linknya. Naskah materinya upload, ya. Udah tinggal disimpan, nanti langsung terekap di laporan harian Bapak Ibu. Tinggal nunggu aja diverifikasi oleh admin kabupaten kota. Nah, misalkan nggak diverifikasi sama adminnya lama gitu ya. Ya komunikasi ke adminnya, siapa yang ditunjuk admin kabupaten kota di Tanah Bambu misalkan. Komunikasi. Hai Pak Admin yang terhormat, gitu ya. Saya udah bikin laporan banyak tuh, tolong dong diverifikasi kan gitu. Gitu ya teman-teman penyuluh. Gampang banget. Mudah sekali. Nah, nanti setelah di akhir bulan tinggal download rekapitulasi bulanan.
tinggal download ini nih, diklik ini. Nah, nanti akan muncul di sini klik box download, tinggal download aja. Hasilnya nanti ada rekap bulanan, di bawahnya tanda tangan. Terus sampingnya contohnya nggak saya di sini ya. Oh, adanya laporan admin nih. Saya belum pernah mendownload hasil rekap. Nah, kira-kira kayak gini nanti isinya. Kira-kira nanti isinya gini. Kalau ini sisi admin ya, sama. Kira-kira kayak gini. Nanti di bawahnya ada tanda tangan penyuluh dan tanda tangan atasan langsungnya. Dimintakan ke ke atasan langsungnya siapa. Nah, itu nanti yang dijadikan bukti. Nah, nanti kalau mau melampirkan buktinya bisa gampang di laporan harian yang sudah terverifikasi, nanti muncul di sini nih. Di pilihan spesialisasi itu ada judul-judulnya, diklik aja. Diklik. Kan rekap itu harus ada data dukung ya. Data dukungnya itu ya laporan yang sudah diverifikasi. Tinggal di Ctrl P aja, di Ctrl P udah di print. Kalau rekapnya ada 8 ya ada 8 laporan. Gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan cuman rekapnya aja yang di print. Harus disertakan bukti laporan yang sudah diverifikasi oleh admin. Nanti di sini gampang nih, tinggal diklik. Ada misalkan Bapak Ibu sudah melakukan 8 laporan, ada 8 tanggal di sini. Nah, di kolom spesialisasi ada nanti link biru. Tinggal diklik aja di salah satu klik, langsung Ctrl P seperti saya tadi contohnya. Gitu ya. Itu di print semuanya. Gitu. Kemudian pendataan. Pendataan ini saya contoh saja ya. Misalkan di data pengelolaan zakat. Tuh, tinggal diisi aja. Gampang. Jumlah umat Islamnya berapa di situ, jumlah lembaga ambil zakatnya berapa, jumlah berapa simpan. Ini sebagai sumbangsi kita dalam hal pendataan. Gitu ya. Ini sifatnya opsional. Dan saya sampaikan, ini adalah harus valid datanya, nggak boleh asal isinya, karena ini menjadi salah satu sumber untuk perumusan kebijakan. Jadi aplikasi EPA ini nantinya akan kita gunakan sebagai salah satu sumber perumusan kebijakan di lingkup Direktorat Penerangan Agama Islam. Jadi semuanya nggak boleh asal-asal isi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian detail fitur deteksi dini. Deteksi dini. Bapak Ibu melaporkan misalkan di sini, tambahkan kasus. Judulnya apa? Judulnya, misalkan indikasi aliran sempalan. Deskripsinya apa? Sebutin aja. Gitu ya. Yang penting mencakup 5W 1H. Ya, jadi agar kami mudah mengidentifikasi ini harus ditangani di pusat atau di Kanwil atau di kabupaten kota. Jangan laporan harian Bapak Ibu dilaporkan di deteksi dini ini. Jadi ada juga beberapa teman-teman yang salah alamat melakukan laporan harian di deteksi dini. Kegiatan keluarga sakinah misalkan dilaporkan di sini, jangan. Gitu ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di rigid, Bu. Misalkan di alamatnya di Jalan Sawo, misalkan kelurahan Bambu, Kecamatan Bekasi Utara, ya, itu lengkap. Jadi biar gampang mengidentifikasinya. Kapan kejadiannya Bapak Ibu? Ya, kapan? Klik tanggalnya. Jangan sampai salah tahun. Jadi beberapa laporan deteksi dini yang masuk ke kami itu tahunnya 2019. Padahal EPA ini baru kita launching 2021.
kita lakukan kolek, 2022 kita running ya. Jadi usahakan secermat mungkin dalam mengisi laporan harian Bapak Ibu di aplikasi EPA ini. Itu dari sisi user sangat mudah. Pengalaman diklat tinggal klik aja Bapak Ibu kalau mau masukin pengalaman diklat. Diklat apa, misalkan moderasi beragama, ya isi aja. Lembaga penyelenggaranya siapa, Balai Diklat Kalsel misalkan. Nama diklatnya diklat apa, diklat penggerak moderasi beragama misalkan. Tahunnya tahun berapa, jamnya. Ini jamnya maksudnya jam pelajarannya ya, jam JPL-nya misalkan 20 jam Bapak Ibu dapat diklatnya. Sertifikatnya diupload maksimal 300 kilobyte lalu simpan. Itu Bapak Ibu dari sisi user, mudah banget, mudah sekali, gak ada yang susah gitu ya. Kendala-kendala lain yang ditemukan bisa lapor melalui admin, nanti di list saja. Jadi saya katakan juga ke teman-teman admin, kalau dari kesalahannya dari sisi user dicari tahu dulu. Misalkan banyak laporan juga ke saya nih. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada 50.262 laporan, pas saya nggak bisa masuk. Ternyata dicek hanya salah password, salah ngetik passwordnya. Jadi pelan-pelan. Jadi teman-teman admin juga saya harapkan dicek dulu sebelum laporan ke admin pusat. Karena saya juga nggak bisa langsung tanggapi hari itu juga, kadang-kadang menumpuk gitu ya laporan ke saya langsung, misalkan nggak bisa saya langsung tanggapi, mohon izin Bapak Ibu, karena lumayan banyak gitu ya kalau langsung lapor ke saya. Jadi usahakan teman-teman user lapor dulu ke teman admin di kabupaten kota. Kalau admin kabupaten kota nggak bisa menangani, lapor ke admin provinsi. Nah nanti lewat admin provinsi boleh lapor ke admin pusat saya boleh. Nanti kalau pun nggak bisa ditangani, bisa langsung kami handle saat itu ya. Jadi pelan-pelan input laporan hariannya. Saya lanjut ke sisi user, atau saya buka kolom chat dulu nih. Ada lumayan banyak. Oh, hasil laporan tidak bisa di-upload. Kenapa ya? Hasil laporan tidak bisa di-upload, tidak bisa di-download mungkin kali ya. Saya belum memulai EPA, apakah boleh mulai bulan ini saja tanpa melaporkan bulan Januari Februari tadi? Jangan. Ini pertanyaan dari M. Nurzain. Laporin Pak dari mulai bulan Januari, Februari sampai Maret. Karena kita mulai aplikasi EPA ini di 2022. Ya. Kan ada laporan, jadi ada pertanyaan dari Pak M. Nurzain nih. Bapak Ibu yang saya hormati. Boleh nggak laporannya mulai bulan Maret aja karena kami baru mulai laporan. Jangan laporin dari mulai Januari. Kan kita sudah mulai buka dari mulai Januari. Ya. Nanti komunikasi ke adminnya. Silakan diverifikasi. Gitu ya. Nanti takutnya gini, takutnya apa? Bapak Ibu kan Januari Februari udah dicariin honornya ya. Kan juknisnya nanti laporan di EPA kita buat untuk pencairan honor, sementara honornya udah diterima. Jadi kan ada laporan manualnya ya, ya udah di-upload aja di EPA, kan nggak susah, bisa berlaku mundur itu Januari Februari. Nah, itu ya, kan kita sudah bersurat edaran Januari, kenapa baru nggak diisi dari bulan Januari kan gitu. Kalau ada kendala ya dicari solusinya ke admin, ditanya gitu ya apa kendalanya. Jangan sampai nanti menumpuk baru lapor, Pak saya dari bulan Januari, ini bulan Oktober belum ngisi. Ya diisi semuanya, diisi dari bulan Januari. Jangan nggak diisi, saya ulangi, diisi dari mulai bulan Januari. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, hasil laporan tidak bisa diupload. Kenapa ya? Dari Pak Hajaji, hasil laporan tidak bisa diupload. Mungkin hasil laporan tidak bisa di-download kali ya. Yang bisa di-download itu laporan penyuluhan sementara, karena kami masih fokus untuk mengukur laporan BIMLU, laporan penyuluhan yang baru bisa di-download. Nanti baru kita yang laporan kegiatan lainnya baru kita buka untuk di-download. Gitu ya Bapak Ibu, karena kita masih mengukur kinerja atau tugas dan fungsi pokoknya
penyuluh agama Islam. Saya ulangi, tadi di awal sudah saya sebutkan ya Pak, ini kami masih fokus untuk mengukur tugas fungsi pokoknya, BIMLU-nya kita ukur dulu, baru nanti kegiatan lainnya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Norma ini. Pak mau tanya, ya boleh. Dalam tambah kelompok sasaran umum organisasi induk itu apa ya? Itu harus diisi apa ya? Oh ya, makasih. Organisasi induk itu, jadi banyak juga kelompok binaan tetapnya penyuluh itu. Organisasi induknya misalkan Ormas NU gitu ya, banyak juga Majelis Taklim yang organisasi induknya Muhammadiyah itu menjadi kelompok sasaran kelompok binaan tetapnya penyuluh, banyak Pak, di Jakarta banyak gitu ya. Itu maksudnya, jangan diisi organisasi induknya Pokjalu, jangan. Pokjalu itu kan bukan organisasi, itu forum komunikasi ya, jangan diisi Pokjalunya secara organisasi induknya. Izin bertanya, apakah BIMLU lewat aplikasi Zoom diterima Pak? Boleh, apalagi kalau kasusnya PPKM seperti sekarang ya. Misalkan Bapak Ibu melakukan BIMLU lewat Zoom, teman-teman di teman-teman kelompok binaannya, boleh. Berapa pesertanya, materinya apa, terus fotonya di capture, di-upload. Boleh. Pak, melakukan BIMLU via live IG, boleh banget. Live Facebook boleh. Jadi berbagai media juga harus kita hadir ya. Jadi caranya gimana? Misalkan Bapak Ibu mau live IG, ya kelompok binaannya suruh follow dulu akun IG-nya Bapak Ibu pribadi. Tinggal janjian. Jadi banyak cara, jadi nggak harus offline. Tapi dakwah konvensional, dakwah offline itu jangan ditinggalkan. Tapi media online kita juga harus sudah hadir, karena saya sampaikan ini berdasarkan hasil riset juga ya. Ada namanya New Urban Muslim. New Urban Muslim itu kalangan-kalangan muda yang umurnya mulai dari 25 sampai 40. Itu yang belajar agamanya. Cirinya dia ada di pusat kota, yang pertama cirinya. Kemudian yang kedua, dia belajar agama sambil rebahan lewat internet, lewat YouTube, lewat Google, Mbah Google gitu ya, lewat IG, lewat Facebook. Nah, hari ini penyuluh agama Islam juga dituntut untuk hadir mengawal teman-teman katakanlah yang New Urban Muslim itu. Ciri yang ketiga New Urban Muslim itu semangat beragamanya tinggi, tapi pengetahuan agamanya kurang. Jadi semangat beragamanya tinggi, tapi tidak diimbangi dengan pengetahuan agama yang mumpuni. Makanya mereka harus dikawal oleh teman-teman penyuluh nih. Bagaimana? Apalagi di Kalsel. Di Kalsel ini termasuk kota yang plural ya, yang majemuk, yang hedon juga bisa kita bilang. Sama kayak ibu kota negara Jakarta. Pasti banyak teman-teman yang butuh pengawalan dari penyuluh agama Islam. Apalagi kaum-kaum milenial gitu ya, juga masuk di dalam New Urban Muslim itu. Jumlahnya banyak Bapak Ibu yang saya hormati. Jumlahnya adalah 30% dari umat muslim di seluruh Indonesia. Kalau umat muslim di seluruh Indonesia ini ada sekitar 200 juta. Bayangkan kalau dikali 30%, ada 60 juta orang yang harus kita kawal. Lewat tools yang berbeda, lewat cara yang berbeda, gitu ya, lewat alat yang berbeda, lewat media sosial dan lain sebagainya, lewat literasi yang kita rumuskan, yang kita upload di dalam internet gitu ya, itu kan bisa diakses oleh mereka, gitu ya. Tugas penyuluh tidak hanya memberikan penyuluhan, oke ya, manakala kita hanya sebagai fasilitator dalam penyuluhan, apakah bisa dilaporkan dalam penyuluhan Pak? Boleh Pak, boleh. Jadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih, Nur Hayati. Ya, tugas penyuluh memang bukan BIMLU doang, fasilitator ya boleh dilaporkan.
Kalau yang beririsan tugasnya dengan penyuluh, sudah saya katakan tadi, kegiatan yang beririsan dengan tugas dan fungsi penyuluh, semua laporkan di dalam EPA, termasuk admin. Misalkan admin ini ternyata dari unsur penyuluh, laporkan di kegiatan lainnya, petugas admin. Boleh, berapa laporan yang sudah diverifikasi, itu dilaporkan di laporan harian. Itu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Ya sekarang kami paham bahwa penyuluh ini tidak hanya mengajar ngaji, banyak tugas fungsi dan lainnya. Sekarang saya balik nuntut ke Bapak Ibu semuanya. Yuk kita sama-sama jangan cuma ngajar ngaji. Ayo jadi fasilitator di mana, jadi narasumber pembicara utama di mana, tentang radikalisme, tentang narkoba, tentang zakat, tentang wakaf, tentang halal, tentang moderasi beragama, tentang pemberdayaan ekonomi. Yuk kita jangan cuma ngajar ngaji doang. Sekarang saya tuntut balik ke Bapak Ibu penyuluh semuanya. Itu ya, ini semua demi penyuluh agama Islam. Jika berdasarkan Permen PAN RP nomor 9 tahun 2001 ada kegiatan lawan penyuluh berbasis teknologi informasi dalam bentuk medsos, radio atau televisi, itu masuk laporan penyuluhan. Tapi bagaimana kelompok sasaran? Ya, misalkan Bapak Ibu belum membentuk kelompok binaan sasaran di medsos ya, bisa dibuatkan saja Bu di sasaran umumnya, nanti kelompok pengajian medsos kan bisa. Tinggal berapa orangnya yang ikut di situ pada saat melakukan laporan harian. Misalkan Bapak Ibu aktif di medsos ya, di medsos sendiri, bikin kelompok sasaran medsos akun Ibu. Misalkan namanya siapa ini? Bu Nurmin, nggak baca semuanya. Ya, bikin kelompok sasaran pengajian medsos, boleh. Berapa jumlah binaannya, boleh, gitu ya. Tapi disertakan bukti juga pada saat Ibu melakukan bimlo di medsos, bisa di capture, bisa difoto, berapa yang hadir. Kan kalau di live IG itu kelihatan berapa kelompok sasaran yang menyimak. Di live sebelahnya itu ada person yang mengikuti Bapak Ibu, yang menonton live IG Bapak Ibu. Misalkan ada 20, jadi di capture sebagai bukti untuk dilaporkan di dalam EPA. Ya, ini link YouTube harus YouTube sendiri atau bisa pakai YouTube orang lain, Pak. Video yang dimaksud adalah video yang dibuat oleh penyuluh. Jadi kalau video penggunaan video orang lain itu jangan. Jadi gini, memang hari ini termasuk saya sih ya, kita masih dalam tataran penikmat. Masih tataran penikmat, jadi followers, kemudian voucher gitu ya, belum ke tingkat kreator. Jadi kita menampilkan field link video itu untuk memicu penyuluh agama Islam untuk membuat sebuah konten di dalam video. Kita dituntut sekarang sebagai kreator, bukan hanya penikmat, bukan hanya followers gitu ya. Kita ditantang. Jadi kita juga berkontestasi dengan teman-teman katakanlah ustadz lainnya yang sudah berhasil membuat atau tampil di dunia maya, di ranah yang harus kita juga gapai. Itu ya jawabannya tadi. Jadi yang kita buat, yang penyuluh buat atau berkelompok buatnya. Ada teman non PNS yang lupa password sehingga tidak masuk lagi ke EPA, tidak ada fasilitas password dan verifikasi GEMA. Oke. Pertanyaan lupa password. Kalau lupa password, yang pertama misalkan dia sudah merubah passwordnya ya, merubah password dari password default. Itu bisa di-reset langsung oleh admin kabupaten kota. Nanti saya contohin caranya dari sisi adminnya. Jadi nanti setelah di reset dia akan kembali ke password awalnya pada saat mendaftar, yaitu dengan NIK. Gitu ya. Ini kejadiannya biasanya teman-teman yang merubah password nih. Yang merubah password biasanya dia lupa.
Saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, penyuluh agama Islam, jangan terpatok terhadap spesialisasi Bapak Ibu. Boleh melakukan bimlu di luar spesialisasi, silakan. Pak, boleh nggak lebih dari 2? Boleh, lebih dari 2 kali dalam seminggu boleh. Walaupun di Kepdirjen 298 tahun 2017 hanya mewajibkan 2 kali melakukan bimlu. Tapi lebih dari situ ya boleh, ya, agar semua terdokumentasi secara elektrik. Tidak akan hilang datanya, jadi nggak akan lupa juga. Jadi kalau nulis manual tuh kadang-kadang lupa nyimpannya di mana gitu kan. Ini cuman modal kita mengingat NIPA dan password itu nanti dimanapun kapanpun kita bisa mengakses. Ada di antara teman PAI non-PNS yang telah mengirim laporan melalui EPA, tapi ketika mau diverifikasi ada keterangan error. Error itu waktu itu pada saat maintenance kita. Jadi kita minggu lalu kita lakukan maintenance, kita matikan dulu seluruhnya. Ada 2, satu lagi kendala jaringan. Kalau jaringannya bagus nggak mungkin error. Gitu ya. Dipastikan jaringannya bagus. Saya verifikasi nggak pernah error sih. Karena saya juga pakai akun admin juga. Nggak pernah error. Yang penting jaringannya bagus. Jangan sambil di jalan. Kalau bisa saya sampaikan, apalagi admin. Kalau sambil di jalan tuh kadang-kadang hilang sinyal karena nggak stabil kan kalau jaringan data tuh sambil jalan. Maaf nanya Pak, download laporannya kenapa masih kosong? Pastikan laporan sudah diverifikasi oleh admin, pasti akan ada. Kalau masih kosong juga enggak sih. Yang jelas seluruh laporan harian yang sudah diverifikasi pasti akan masuk di rekap bulan. Apa nama aplikasi yang bisa menjadikan ukuran video, ukuran foto mungkin ya menjadi 500 KB? Banyak, ada Photogrid, ada editor apa gitu. Bahkan di handphone default itu kalau diedit bisa ada pilihan resize namanya. Tanpa mendownload, kalau saya kebetulan pakai handphone Samsung, di Samsung itu ada, tinggal diklik edit, langsung bisa di resize tanpa mendownload aplikasi. Photogrid bisa, Photogrid aplikasinya kalau pakai Android itu bisa resize. Dan banyak hal lainnya, banyak. Tinggal di search aja di Play Store, edit foto, pasti nanti muncul aplikasi banyak. Tinggal pilih aja, cari yang ratingnya bintangnya lebih dari 4,5. Itu biasanya sudah bagus. Materi pengajian kita kan pakai kitab, bagaimana apabila difoto dan tidak ditulis apakah boleh. Iya, kitabnya apa, babnya apa, itu kan perlu dijelaskan lagi, dituang di dalam sebuah materi. Jangan plek, misalkan kitab kuning, kayak kitab kuning itu kan ada tafsirnya, ada artinya gitu ya. Nah, artinya itu di bahasan apa, bab apa gitu, ditulis di materi. Ini jangan-jangan pertanyaan ini karena malas bikin materi, di foto doang terus diupload. Jangan. Saya pastikan kalau yang kayak gitu hanya dari kitab di foto gitu, ditolak aja, karena dia nggak bikin materi kan, berarti hanya foto aja, penyadur gitu ya. Ditolak aja ya para admin, karena fungsinya saya bilang tadi, fungsinya adalah untuk melatih kita, karena PR-nya sebagai literasi juga, melatih kita Pak, pelan-pelan bikin materi selembar 2 lembar gitu ya. Lama-lama tadi penulis keren loh. Jangan cuman foto kitab diajarin ke itu, jangan. Sebentar kok bikinnya, bahkan via handphone sekarang sudah bisa ngetik. Saya kadang kalau di jalan itu bikin materi bahkan pakai handphone aja, pelan-pelan gitu. Lama-lama jadi 5 lembar udah cukup. Maaf Pak, bagaimana cara mendownload laporan hariannya? Ya, laporan harian tadi yang sudah saya contohin, kalau sudah diverifikasi pasti ada isinya, ada hasilnya. Tapi harus yang sudah diverifikasi. Kalau belum diverifikasi nggak ada di rekap, nggak akan muncul. Apakah ada jumlah minimal atau maksimal? Nggak ada. Ya, tapi jangan sedikit juga, jangan 5 orang gitu ya. Juga pertanyaan banyak, Pak, penyuluh ini kan tugasnya banyakan yang di luar jam kerja ya. Laporan nggak dilempar? Ya laporin, nggak apa-apa. Bapak Ibu mengisi BIMLU habis ba'da subuh,
ya dilaporkan. Ya, yang penting tenaga ibu itu sebagai petugas BIMLU, jangan sebagai peserta. Pak, bagaimana kalau saya ngikutin kegiatan tablik kabar, saya sebagai peserta? Ya jangan dilaporin, itu bukan kinerja namanya, itu undangan. Gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa dibedakan ya ketika Bapak Ibu tampil sebagai pembicara, ketika Ibu pembicara itu ya ketika melakukan BIMLU. Itu kan kinerja. Kalau sebagai peserta ya nggak bisa dilaporin dong ya. Jadi di dalam aplikasi EPA ini insya Allah sudah ada menu penghitungan angka kredit. Nanti kita masih dalam tahap pengembangan. Kedepannya bagaimana, ataukah yang madya saja di EPA atau nanti yang mudah. Dan pertama kan penghitungan angka kreditnya kan di Kanwil ya. Kita harus membagi segmentasi, apakah nanti seluruhnya akan ada di EPA, nanti Kanwil tinggal memanfaatkan saja nanti atau gimana. Minggu depan kita akan pastikan pengembangan paperless angka kredit di dalam EPA ini. Doakan kami bersama tim IT biar cepat membuat atau mengcoding aplikasinya, biar cepat. Kita kan sudah lama ya wacana paperless dalam penghitungan angka kredit. Kita coba di dalam aplikasi EPA ini nanti kita munculkan untuk menghitung angka kreditnya. Mudah-mudahan akan cepat jadi dan tidak ada kendala apa-apa, karena kita juga harus menunggu turunan dari Menpan RB terkait dengan butir-butir kegiatan. Form-formnya semua harus ada di dalam aplikasi EPA ini. Dirubah menjadi bahasa mesin itu kan nggak sebentar. Dari form-form yang ada di butir-butir kegiatan, khususnya penyuluh yang PNS, mudah-mudahan akan cepat. Pak, untuk profil kenapa tidak bisa dirubah? Bisa, sudah bisa diperbaiki tadi malam. Silakan dicoba lagi, admin ya, yang rubah admin bukan usernya. Mohon maaf Pak, di Kabupaten Malinau ada spesialisasi kemasjidan dan ada pula yang memberikan bimbingan kepada Irmar. Spesialis kemasjidan memang ada, di 298 itu hanya 8 spesialisasinya. Ya, kemasjidan nggak ada. Tapi kalau tema atau kelompok binaannya Irma atau remaja masjid itu boleh mengisinya tentang apa. Jadi spesialisasi yang dimaksud itu terkait dengan temanya. Kan ada temanya ya. Ibu atau bapak melakukan BIMLU terhadap Irma itu tema apa? Tema bahaya narkoba kah? Tema. Sementara melakukan tugas itu yang gampang, yang sudah ada di 10 tema besar di EPA. Nanti kalau yang tidak ada tema besar di EPA, nanti kita siapkan tema lainnya, gitu ya. Nanti kita siapkan tema lainnya atau tema fikih yang favorit penyuluh itu kan ngajarin fikih ya, fikih haji, fikih ibadah, dan fikih-fikih lain. Jangan lupa setiap kali BIMLU ini ya, yang harus kita tanamkan selalu di dalam benak kita penyuluh agama Islam. Yang membedakan antara penyuluh dengan ustadz biasa adalah pesan-pesan negara. Ya, jadi setiap Bapak Ibu, saya ingatkan masing-masing kita, setiap Bapak Ibu melakukan BIMLU, selipkan pesan-pesan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu ya, baik Kementerian Agama dan saya anggap sudah bisa login semua ya admin ya, karena admin ini kan orang-orang yang sangat akrab dengan teknologi informasi ya. Ada tambahan menu di dalam admin, ada namanya menu verifikasi. Detailnya hanya 2, laporan penyuluh dan mutasi penyuluh. Ada satu lagi menu penyuluh di sini nih, menu penyuluh ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat masukan Bapak Ibu semua nih yang ada di kabupaten kotanya. Masukannya kelihatan semua yang sudah nanti ini juga bisa di-download. Jadi kelihatan data manual dan data EPA bisa dibandingkan siapa yang belum terdaftar di kabupaten tertentu ya. Nah, saya contohkan ke verifikasi laporan penyuluh. Langsung saja di menu verifikasi. Oh, nggak ada di sini ya, pakai adminnya. Saya pakai admin. Nanti kita lewat dulu ya verifikasi, karena sudah terlanjur buka pakai admin kabupaten kota. Ternyata sudah diverifikasi semua nih sama
teman Kabupaten Pacitan nih, keren, sudah kosong. Mutasi penyuluh. Nah, apabila ada penyuluh yang pindah tugas ya, ada contohin. Terus pilih sampai ke bawah. Tempat tugas baru, Kalsel, kabupaten mana, Kalsel misalkan. Kabupatennya mana, misalkan pindah tanah laut, kecamatannya mana, misalkan Jorong, Kau Jorong misalkan, ajukan. Nah ya ini nggak saya ajukan, nanti dia pindah, kasihan, ajukan. Nah nanti tinggal dikomunikasi ke admin yang misalkan dia pindahnya ke kabupaten lain, tinggal komunikasi saja. Misalkan dari kabupaten Kota Baru pindah ke Tanah Laut, nah tinggal yang admin Kota Baru komunikasi dengan admin yang Tanah Laut, dilihat di menu mutasi penyuluh. Nah nanti di sini ada persetujuan, diterima atau ditolak. Nanti akan muncul di sini penyuluh yang akan dipindah tugas atau salah tempat tugas gitu ya. Nanti akan muncul. Kalau pindahnya antar kabupaten, dia harus komunikasi dengan kabupaten yang akan pindahnya, tempat pindahnya. Kemudian kalau cuma pindah kecamatan, nggak perlu. Kalau cuma pindah kecamatan, di dalam satu akses kabupaten kota, nanti tinggal buka aja mutasi, tinggal setuju, udah dia pindah tugas. Gitu ya, nanti akan secara otomatis pindah. Ini rekap bulanan ini bisa di-download juga teman-teman admin kabupaten kota. Nanti muncul seperti ini, jadi kelihatan penyuluh-penyuluh yang sudah melaporkan harian berapa orang gitu ya. Penyuluh yang ini kosong nih. Nah, namanya siapa nanti kelihatan siapa saja. Nanti tinggal dikasih keterangannya bahwa misalkan kalau yang cuman jumlah melakukan dimlunya hanya 2 kali, kalau yang non PNS berarti kan itu nggak aktif. Dikasih keterangan aja, diketik di sini keterangan tidak aktif. Nanti bisa dilaporkan ke kepala KUA sebagai atasan langsungnya untuk yang penyuluh yang non PNS. Itu ya. Jadi bisa di-download juga, kelihatan nanti dari admin siapa-siapa yang rajin melaporkan, siapa-siapa yang nggak aktif. Deteksi dini juga kelihatan siapa yang melaporkan di kabupaten tertentu. Di Pacitan ini nggak ada yang melaporkan, gitu ya. Kemudian yang salah password atau yang ternyata dia bukan penyuluh, itu langsung dinonaktifkan saja. Diklik di sini nih, tanda mikroskop ini nih. Nah ini ternyata statusnya nonaktif nih. Ini sudah dinonaktifkan. Kalau mau diaktifkan bisa. Kemudian kalau yang ternyata dia bukan penyuluh, ya udah diklik aja nih, nonaktif aja, dinonaktifkan. Gitu ya. Nanti dia tidak akan bisa mengakses. Ternyata dia bukan penyuluh. Ternyata orang luar mendaftar kemarin gitu ya. Tuh, dia nonaktifkan. Sering-sering lihat pasukannya Bapak Ibu admin kabupaten kota, sudah lengkap atau belum pasukannya di sini. Gitu ya. Kemudian yang salah password atau dia lupa password, bisa langsung di reset aja. Klik di sini nih, klik box yang hijau ini, reset password, diklik. Nanti dia akan kembali ke password awal, yaitu ini. Dicoba dulu sama adminnya. Kalau bisa baru kasih, udah saya reset tuh gitu ya. Tuh, dicoba dulu baru dikasih gitu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah itu sebenarnya leveling admin, ada verifikasi dan ada mutasi. Itu tugas admin ya. Yang paling pokok adalah memverifikasi. Saya ulangi, verifikasi hanya 2 mensyaratkan yang wajib, foto dan itu. Nanti saya contohkan nih, sekarang saya contohkan untuk memverifikasi ya. Tinggal diklik verifikasi, kemudian laporan penyuluh. Oh sudah ada nih, oke. Laporan penyuluh ya. Nah nanti tinggal di sini saja nih, dilihat dulu laporannya ya, diklik tombol diklik nih namanya, tanda kaca pembesar ya, tanda kaca pembesar, diklik aja. Jadi gampang ya. Nanti keluar menu, ada deskripsi laporan penyuluh dipastikan temanya sama apa enggak dengan materi yang satu. Terus kemudian fotonya menggambarkan dia dengan sedang bimbel atau enggak. Kalau itu sudah cocok semua, ya udah setuju aja, klik setuju. Gitu ya, klik box yang biru nih, setuju. Kalau tolak ya tolak. Gitu ya. Nah, tapi kalau tolak
nanti ada pilihan kesalahannya di mana, kasih catatan ke penyuluh. Jadi nanti keluar, jadi tahu penyuluhnya masih kurangnya di mana. Misalkan materinya kurang lengkap gitu kan, atau fotonya tidak menggambarkan kegiatan BIMLU pada saat itu gitu kan, di kelompok binaannya boleh gitu ya, tapi jangan digantung. Mau disetujui, ditolak, kasih. Nah ini udah muncul. Nah ini kan kita nih laporannya, dia spesialisasinya, dia pilih temanya pengentasan buta huruf baca tulis Al-Quran gitu ya. Kelompok sasarannya namanya Istiqomah, kemudian bla 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 bla, fotonya ini, kemudian dilihat materinya, ini video publikasinya, ini keren nih, dia udah di Google Drive dia tuh, kasih linknya. Kemudian PDF, dilihat materinya, ya. Nih kalau materi cuman kayak gini, dia kan ini kan foto nih, difoto aja gitu tanpa dia membuat dulu ya. Nah ini ditolak aja nih kayak gini. Kalau yang kayak gini nanti dikasih catatan penolakannya kenapa, tidak ada materinya atau materinya bentuk foto, belum membuatkan sendiri gitu misalkan. Nah yang kayak gitu-gitu bisa ditolak tuh. Tadi Ritanya ini ya, bisa kita tolak, kasih alasan tolaknya apa. Misalkan tolong buat materi sendiri. Nih langsung saya tolak aja nih, saya submit nih. Jangan bentuk foto. Nih saya langsung tolak aja nih, saya submit karena udah kelihatan tolak. Udah. BIMTEK kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya.